Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai kegiatan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore Pak. Yang saya hormati Ibu Ketua STMIP, Ibu Murni Marbun, SSI, MNMkom. Hari ini hadir bersama kita semua. Selamat sore kepada Bapak Boskar Sinaga Mkom sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik beserta jajarannya. Baik Bapak Ibu semua, hari ini akan dilaksanakan sosialisasi terkait mengenai pembimbingan skripsi beserta pembimbingan skripsi untuk ajaran 2022-2023. Sebelum kegiatan pada sore hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjuti kegiatan yang kedua, di mana kali ini terdapat kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Boskar Sinaga, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada Bapak Boskar Sinaga, Eskom Mkom, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih pada Pak Dr. Hasanul Fahmi. Selamat sore untuk kita semuanya yang sudah hadir di Zoom. Yang saya hormati Ketua STMIP Pilihan Nusantara, Ibu Murni Marbun, SSI MNMkom. Yang saya hormati para wakil ketua, bersama para kepala lembaga, para Bapak Ibu Kaprodi, Sektor, Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di Zoom untuk mengikuti sosialisasi panduan skripsi atau tugas akhir untuk tahun 2022-2023. Sosialisasi ini mungkin ada perbedaan yang tidak begitu signifikan, mungkin ada perbedaan dari panduan yang sudah biasanya dilaksanakan yaitu di tahun 2021-2022. Nanti akan dijelaskan oleh Kaprodi di mana sedikit perbedaan yang biasanya kita laksanakan setiap tahun, yaitu penyusunan skripsi ataupun tugas akhir. Yang perlu kami sarankan di dalam sosialisasi ini yaitu bagaimana kita membimbing kepada mahasiswa, yaitu dari waktu bimbingan. Waktu bimbingan itu kami mohon kepada dosen semua pembimbing agar memberikan waktu, contoh ya, dalam mengajar, contoh kepakam ini, paling apanya kepakam dalam mengajar ini, contoh kita mengajar sore, ya kami mohon kepada dosen semuanya untuk berikan waktu sebelum jam mengajar kita sudah kampus pakam dan kita beritahu kepada mahasiswa. Nah, itu mungkin dari waktu, dan selanjutnya itu dari lokasi bimbingan. Nah, lokasi bimbingan kami mohon kepada mahasiswa, dan kami anjurkan juga di grup dosen supaya kita melakukan pembimbingan itu di areal kampus, baik itu Pakam ataupun Medan. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya dalam sosialisasi ini juga kami harapkan nanti kita semua, ini untuk kita semua tidak terkecuali, supaya seperti jemput bola menghubungi mahasiswa
bimbingan kita masing-masing, supaya atau yang belum hadir, belum datang jumpai untuk bimbingan kepada kita. Jadi caranya nanti akan kami berikan nomor WA masing-masing pembimbing, siapa aja yang dibimbing. Nomor mahasiswanya akan kami berikan kepada dosen pembimbing. Yang selanjutnya dalam sosialisasi ini juga kami anjurkan supaya kita serius untuk mengikuti apa nanti yang dijelaskan, supaya juga kita saling memahami apa aja yang ada perbedaan-perbedaan dari sebelumnya. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita sudah paham semuanya, namun di sini ada beberapa perbedaan. Untuk bimbingan skripsi ini juga sekaligus mengingatkan kepada dosen, kami akan memberikan surat edaran, baik itu dari mengingatkan dari waktu bimbingan tadi, dari lokasi, baru untuk seperti jemput bola kepada mahasiswa kita, dan lain-lain lagi nanti akan kami berikan dalam bentuk surat edaran, segera akan diberikan. Itu mungkin pembuka dari saya, nanti untuk panduannya akan dijelaskan oleh Prodi. Maka untuk mempersingkat itu, saya akan sekaligus membuka acara ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara sosialisasi panduan skripsi dan tugas akhir pada hari Rabu 30 November 2022 resmi dibuka. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Bapak Dr. Hasanul Fahmi. Terima kasih kepada Bapak Bosco Sinaga Eskom yang telah membuka kegiatan pada sore hari ini. Buat Bapak Ibu sekalian, dosen pembimbing, nanti di sesi akhir itu akan sediakan beberapa waktu, ya, beberapa menit untuk diskusi, ya, terkait bagaimana teknis dalam pembimbingan anak-anak kita. Tapi nanti ya Bapak, setelah nanti pemateri dari Pak John dijelaskan, baru nanti akan ada sesi tanya jawab seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, di mana kali ini Bapak Jijon Rapita Sagala, MKOM, akan menjelaskan tentang panduan skripsi kita. Kepada Bapak Jijon Rapita Sagala Eskom MKOM, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hasanul Fahmi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat sore buat kita semua, Bapak Ibu. Pertama-tama yang dihormati Ibu Ketua STM Nusantara, Ibu Murni Marbun, SSIN MNMKOM, kemudian para Wakil Ketua, kepala lembaga, dan juga Bapak Ibu Kaprodi, beserta juga dengan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi sudah hadir pada sore hari ini. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu mensosialisasikan panduan skripsi dan tugas akhir tahun akademik 2022 dan 2023. Izinkan saya untuk share screen panduan skripsi yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah Pak. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Di mana sore hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dan juga mensosialisasikan bagaimana panduan skripsi ini agar semua dosen pembimbing itu ya sama persepsinya demi kebaikan dan juga demi pelayanan kita terhadap skripsi ini terhadap mahasiswa bisa berjalan baik dan lancar, gitu ya, sehingga proses pembimbingan nanti bisa semuanya berjalan dengan baik, ya. Dan kita harapkan semua mahasiswa bimbingan yang sudah kita bimbing nantinya bisa menyelesaikan skripsinya tepat pada waktunya. Jadi kita harapkan mudah-mudahan dengan sosialisasi pada sore hari ini
persepsi kita sama semuanya gitu ya. Nanti bisa kita lihat apa kalau ada yang kurang gitu ya, bisa kita diskusikan bersama. Maka langsung saja saya sampaikan di sini sosialisasinya. Yang pertama, ini dia rekapan daripada mahasiswa semester akhir yang mengikuti skripsi di tahun ini, ya, di mana selesainya kita harapkan selesainya itu di bulan 8 tahun 2023, gitu ya. Jadi untuk program studi teknik informatika yang sudah ACC judul skripsi ada sebanyak 182 orang, dan yang belum mengajukan judul sampai dengan saat ini ada 16 orang. Jadi total mahasiswa semester akhir program studi teknik informatika ada 198 orang. Kemudian untuk program studi teknologi informasi yang sudah mengajukan judul dan sudah di-ACC-kan, itu ada sebanyak 25 orang, dan belum yang mengajukan judul ada 3 orang. Jadi total untuk program studi teknologi informasi ada 20 orang. Kemudian untuk program studi TRKJ yang sudah mengajukan judul 5 orang, yang belum ada 2 orang. Total untuk program studi TRKJ ada 7 orang. Sedangkan untuk program studi manajemen informatika yang sudah mengajukan judul 8 orang, dan semua sudah mengajukan judul. Jadi total mahasiswa kita direncanakan untuk di tahun ini yang mengikuti skripsi ada sebanyak 241 orang. Jadi kita harapkan semua nanti kita yang sudah diberikan tanggung jawab, yang sudah sebuah amanah untuk membimbing skripsi, mudah-mudahan semua mahasiswa yang 241 ini bisa kita wisudakan di tahun 2023. Selanjutnya, waktu pelaksanaan pembimbingan kepada mahasiswa ini terhitung mulai dari November sampai dengan Juni 2023 sesuai dengan SK yang sudah diberikan kepada kita. Ini proses pelaksanaan pembimbing skripsi dan tugas akhir sudah bisa kita laksanakan Bapak Ibu, sehingga pada saat ini sudah bisa kita kontrol dan sudah bisa kita pantau dan sudah bisa kita bimbing mahasiswa kita yang sudah datang kepada kita untuk melaksanakan pembimbingan skripsi. Kemudian apabila nanti jika nanti mahasiswa kita belum selesai nanti sampai dengan Juni, maka nanti kita lakukan evaluasi apakah nanti melanjutkan pembimbingan oleh dosen yang sama atau nanti bisa kita diskusikan dan bisa kita bersama apakah dia dosen atau mahasiswa tersebut perlu pembaharuan. Ini nanti bisa kita diskusikan bersama-sama untuk apabila nanti pada saat sampai dengan bulan ini nanti kita kasih karena ini di bulan November harusnya pembimbingan itu dimulai dari Januari, maka nanti kita buat waktunya ini kita tambahkan 2 bulan. Jadi nanti kita pastikan mahasiswa kita ini sudah selesai semua nanti sampai dengan Agustus 2023. Kemudian ini tanggal-tanggal penting untuk penyelesaian ini, di mana pada tanggal 15 Oktober yang lalu sudah kita lakukan pembekalan skripsi. Setelah kita lakukan pembekalan skripsi, mulai dari tanggal 17 sampai dengan 31 Oktober, kita lakukan pengajuan judul skripsi. Kemudian tanggal 2 November judul yang sudah diajukan kita ACC-kan. Kemudian tanggal 5 November semalam sudah ada pengambilan SK pembimbing skripsi. Kemudian dari November sampai Januari kita harapkan di sini mahasiswa kita bekerja dan kita sebagai dosen pembimbing membimbing mahasiswa kita untuk menyelesaikan bab 1 sampai dengan bab 3. Ini disampaikan oleh Pak Dosen tadi, ada perubahan yang kita lakukan di tahun ini, di mana mahasiswa yang bisa mengikuti seminar proposal hanya menyelesaikan sampai dengan bab 3. Jadi jika mahasiswa sudah selesai bab 1, bab 2, bab 3, maka mahasiswa tersebut sudah bisa mengajukan untuk mengikuti ujian seminar proposal. Jadi kita nanti jadwalkan, mudah-mudahan jadwal ini bisa kita sesuaikan sehingga mahasiswa tersebut bisa nanti di Februari sampai Mei mahasiswa bimbingan kita sudah bisa mengikuti seminar proposal dengan persyaratan telah menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3 saja. Ini mungkin perbedaan yang pertama yang bisa kita lihat panduan skripsi untuk yang tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Kemudian di Maret sampai dengan Juli, di sini kita upayakan mahasiswa itu bisa seluruhnya menyelesaikan skripsi dan juga program-program yang berkaitan dengan skripsinya. Sehingga nanti di April sampai dengan Agustus, di sini sudah bisa kita laksanakan ujian meja hijau, ya, dengan catatan mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruhnya. Berarti dikatakan seluruhnya di sini berarti bab 1 sampai dengan bab 6 ditambah dengan programnya. Ya, sehingga di Agustus dia sudah selesai semuanya, nanti di September sudah kita pastikan mahasiswa kita semua sudah submit dengan artikel. Jadi kita rencanakan ya
direncanakan kalau tahun ini wisudanya di November, kita harapkan nanti tahun depan kita rencananya wisudanya di bulan Oktober. Jadi kita majukan lebih cepat, gitu ya. Dan bagaimana itu bisa terlaksana dan tercapai dengan baik itu berkat kerjasama kita dalam hal proses pembimbingan skripsi kepada mahasiswa bimbingan kita semuanya. Kemudian selanjutnya ini untuk laporan penyusunan penjilitan skripsi, di mana ada rutenya sebagai berikut. Yang pertama ini untuk bagian awal terdiri dari sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian, kata pengantar, abstrak, baru abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lempiran. Ini dia urutannya untuk bagian awal ketika mahasiswa kita nanti melaksanakan penjilitan ataupun pada saat untuk mengajukan seminar proposal ataupun seminar ataupun ujian meja hijau. Kemudian untuk bagian inti meliputi ini untuk program S1 dengan metode. Ya, untuk program S1 dengan metode, maka bagian intinya sini yang berbeda yang pertama adalah kalau sebelumnya kita menggunakan bab Romawi, ya, bab 3 Romawi, bab 4 Romawi, bab 5 Romawi, dan bab 6 Romawi, maka untuk di panduan skripsi kita di tahun ini, maka kita ganti menjadi bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Jadi tidak lagi angka Romawi. Kemudian untuk bagian inti dalam skripsi ini, di mana bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisa dan perancangan, maka di bab 5 kita rubah yang harusnya di panduan skripsi kita di tahun sebelumnya implementasi sistem, maka di tahun ini panduan skripsi kita ganti menjadi hasil dan pembahasan. Kemudian untuk bab 6, di mana pada panduan skripsi kita sebelumnya itu adalah kesimpulan dan saran, maka di panduan skripsi kita di tahun ini, itu bab 6 adalah penutup. Itu dia. Ini mungkin yang membedakan yang berikutnya, yang panduan skripsi kita di tahun sebelumnya dengan di tahun ini. Kemudian bagaimana kalau bagian inti bagi program S1 atau bagi program S1 atau D3 yang tidak menggunakan metode? Maka bagian intinya adalah ada terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisa dan perancangan, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Ini bagi judul skripsi atau tugas akhir yang tidak menggunakan metode. Nah, tahu nanti contoh misalnya untuk jurusan TRKJ menggunakan alat atau menggunakan menciptakan suatu perangkat, maka babnya hanya sampai bab 5, supaya sama-sama kita ketahui ketika nanti pada saat kita membimbing atau pada saat menguji atau membanding pada seminar proposal atau menguji, supaya sama-sama kita tahu. Kemudian untuk bagian akhir, ini dia urutannya, daftar pustaka, daftar riwayat, kemudian lembar kendali bimbingan skripsi, kemudian surat keputusan pembimbing, kemudian lampiran-lampiran pendukung lainnya. Ini urutannya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya masuk kita langsung ke bagian isi. Untuk bab 1 pendahuluan, maka isinya itu meliputi, jadi bab 1 pendahuluan ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu ini kita maksimalkan nanti untuk bab 1 itu maksimal 6 halaman, di mana terdiri dari bab 1 itu adalah satu-satu latar belakang. Ini kita harapkan latar belakang ini 1 sampai 2 halaman. Jadi isinya tidak banyak sekali, gitu ya. Ini kita ambil sebagai acuan kita. Yang pertama nanti di paragraf pertama narasinya secara umum tentang teknologi komputer yang berkaitan atau yang sesuai dengan judulnya. Kemudian untuk paragraf keduanya, ini adalah objek penelitian yang berhubungan dengan topik skripsi. Kemudian di paragraf ketiga, ini penjelasan masalah yang ditemukan pada objek penelitian, ya, atau apa yang menjadi masalah yang terjadi dalam objek penelitian. Kemudian paragraf keempat, ini metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan paragraf kelima, ini adalah alasan pemilihan judulnya. Jadi bisa kita lihat ya dengan seperti ini, mungkin bab 1 itu lebih ringkas namun jelas, gitu dia. Ya, namun jelas supaya isi daripada bab 1 daripada skripsi mahasiswa kita supaya jangan bertele-tele, gitu dia. Kemudian untuk rumusan masalahnya ini sudah biasa, tidak ada yang berbeda, ya, di mana rumusan merupakan ungkapan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari
dalam bentuk poin-poin yang merujuk pada latar belakang dari permasalahan yang diangkat serta tujuan yang akan dicapai. Ya, rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah atau hal-hal yang terjadi yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, padat, dan jelas. Jadi pada umumnya rumusan masalah itu dimulai dengan kata apakah, bagaimana, dan sejauh mana yang perlu dijawab secara rinci. Sebagai contoh misalkan kita biasakan selalu kita buat ya, bagaimana menerapkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana merancang dan membangun sistem gitu ya. Ya, jadi kita upayakan nanti untuk rumusan masalah ini bisa 2 atau 3 gitu ya. Namun pada umumnya kita upayakan untuk rumusan masalah kita buat 2 saja. Itu bagaimana menerapkan metode yang digunakan pada objek yang sudah ditentukan, atau bagaimana merancang bangun sistem ya, pada objek yang sudah ditentukan dengan metode yang sudah ditentukan. Kemudian untuk batasan masalah ini yang perlu kita perhatikan pada batasan masalah ini tidak memuat kata-kata yang ada di judul skripsi. Jadi nanti kita upayakan skripsi mahasiswa kita itu tidak menggunakan kata-kata yang berbeda dibuat di dalam batasan masalah. Sebagai contoh misalkan biasanya mahasiswa selalu membuat itu metode yang digunakan adalah metode AHP gitu ya. Nah, di judulnya sudah dibuatkan pemilihan karyawan terbaik dengan menggunakan metode AHP. Maka di batasan masalah tidak perlu lagi dibuatkan metode yang sudah digunakan. Kecuali di judul skripsinya tidak ada dimuat metode, maka boleh diungkapkan atau boleh dimuatkan di batasan masalah. Kemudian data yang digunakan, ini mungkin untuk data mining biasanya digunakan datanya itu apakah 1 tahun terakhir, ya 6 bulan terakhir, atau lainnya. Ya. Jadi bisa kita gunakan. Kemudian kriteria-kriteria atau atribut yang digunakan yang dimuat dalam skripsi itu. Kemudian pemrograman ataupun database yang digunakan. Ya, ini yang bisa kita buatkan nanti di batasan masalah. Yang pasti, gitu ya, batasan masalah ini adalah gitu ya, acuan supaya skripsi mahasiswa itu tidak kemana-mana pembahasannya, gitu ya. Jadi dengan adanya batasan masalah ini, maka skripsi itu lebih terarah dia. Kemudian untuk tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat. Ya. Jadi di sini mungkin tidak ada yang berbeda seperti yang kita sampaikan dan sudah kita bahas sebelumnya, gitu ya. Begitu juga pemilihan skripsi kita tahun sebelumnya untuk tujuan penelitian, gitu ya. Ya, mulai dari rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan penelitian, saya pikir dan saya rasa dia di sini tidak pernah ada yang masalah mahasiswa kita, dia karena ternyata yang mereka buatkan itu sudah sesuai dengan panduan kita. Ya, mungkin yang untuk sistematika penulisan seperti yang dijelaskan tadi di bagian inti, ini mungkin yang berbeda dengan panduan skripsi sebelumnya, di mana sebelumnya masih menggunakan bab Romawi, gitu ya. Maka di sini sudah angka bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisa dan perancangan, bab 5 hasil dan pembahasan. Kemudian bab 6 penutup. Ya, inilah dia Bapak Ibu panduan skripsi untuk bab 1 ya yang bisa kita diskusikan bersama-sama ya, di mana tadi sudah kita sampaikan di sini bahwa bab 1 ini terdiri dari 1 sampai 2 halaman saja. Jadi kita upayakan untuk latar belakang masalahnya jangan sampai terlalu banyak sekali ya, sehingga muat dia 1 sampai 2 halaman. Kemudian masuk kita untuk bab 2. Di bab 2 ini landasan teori ya. Mungkin ini sedikit berbeda kita sampaikan gitu ya. Jadi di bab 2 di panduan skripsi kita sebelumnya di situ disampaikan bahwa untuk di bab 2 ada dia tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dimuat di dalam bab 2. Biasanya kita buatkan di panduan gitu ya. Maka untuk di bab 2 kita panduan skripsi untuk tahun ini kita upayakan bab 2-nya itu lebih ringkas gitu ya. Namun apa yang menjadi teori-teori dalam skripsinya jelas diuangkan di bab 2. Itu tujuan pustaka nanti sekedar menambahkan tujuan pustaka nanti bisa ditambahkan di latar belakang masalah. Jadi nanti di sini boleh disampaikan misalnya ini penjelasan masalah yang ditemukan, kemudian di paragraf ini metode yang digunakan di sini boleh nanti kita sampaikan kepada mahasiswa kita agar ada rujukan ataupun tinjauan pustaka dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan judul skripsi yang sudah diangkat oleh mahasiswa bimbingan kita. Jadi nanti di bab 2 kita apa yang perlu kita tambahkan di sini ya supaya skripsi mahasiswa tidak terlalu banyak. Maka di bab ini ada yang penting itulah teori pada penelitian, temuan,
serta bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi. Ya. Kemudian rumus-rumus maupun tahapan-tahapan yang nantinya digunakan dalam proses penyelesaian kasus yang diangkat. Kemudian pustaka yang digunakan dalam inilah acuan primer, diutamakan artikel yang berskala ilmiah yang relevan dengan bidang yang diteliti. Kemudian referensi primer harus bersumber dari jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas minimal 5 referensi, ya, diktat dan buku. Tidak termasuk acuan primer. Jadi tinjauan pustaka membuat kajian jelas dan sistematis yang melandasi permasalahan dalam penelitian ataupun gagasan yang dituangkan guna menggali pemahaman mengenai masalah yang peneliti yang punya masalah. Kemudian hasil penelitian yang relevan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik perlu adanya rujukan, ya, atau referensi minimal 5 tahun terakhir, kecuali tekstus ataupun terjemahan boleh digunakan sampai 2 tahun terakhir. Jadi nanti mungkin di bab 2 ini supaya tidak terlalu banyak yang dibahas oleh mahasiswa itu, mungkin bisa nanti kita sampaikan kepada mereka acuannya itu adalah, misalkan kalau diangkat mahasiswa itu judul skripsinya mengenai SPK, misalnya SPK pemilihan karyawan terbaik, maka kita sampaikan aja kepada mereka untuk di bab 2 ini langsung aja teorinya SPK itu apa gitu dia. Jadi sistem pendukung itu apa, yang berkaitan dengan SPK itu apa. Selanjutnya selesai dibahasnya itu SPK itu apa, baru metode dalam SPK-nya. Apakah menggunakan misalnya metode SAW, langsung dibahas metode SAW itu apa. Kemudian kalau sudah dapat metodenya, baru masuk ke objeknya. Gitu ya. Atau boleh kita objeknya dulu atau metodenya dulu. Ya. Objeknya apa? Apakah membahas tentang karyawan atau membahas tentang pemilihan karyawannya, bagaimana caranya. Gitu ya. Kemudian masuk langsung ke UML. Ya, UML itu nanti kita UML ini jangan terlalu panjang dia. Jadi UML-nya diupayakan singkat aja, yang dibahas itu apakah case diagram, activity diagram, kelas diagram. Selanjutnya kita tambahkan software-software pendukung, ya, apakah bahasa pemrograman, database yang digunakan, dia mungkin atau software pendukung lainnya. Apalagi kalau berbasis web mungkin banyak dia. Itu saja mungkin yang bisa kita kita buatkan di bab 2 sehingga bab 2-nya nanti tidak terlalu banyak teori-teori yang dibuat. Gitu ya. Jadi kita buat secara ringkas saja, gitu ya. Namun tidak mengurangi nilai daripada skripsinya. Jadi yang kita bahas nanti dalam bab 2 ini adalah yang berkaitan dengan judulnya. Jadi judul yang diangkat apa, maka teori-teorinya kita buat semuanya yang berkaitan dengan judul. Kemudian untuk bab 3, metodologi penelitian, bab ini menunjukkan bagaimana proses penelitian dilakukan yang terdiri dari langkah-langkah untuk mendapatkan hasil penelitian. Ini nanti kita upayakan jangan terlalu panjang, maksimal 3 halaman. Di mana yang diisi daripada 3 itu, yang pertama ada kerangka kerja penelitian. Pada poin ini kita diminta untuk menguraikan metodologi penelitian yang dilakukan untuk mencapai solusi dari permasalahan yang diamati. Biasanya kita buat di sini dalam bentuk kerangka. Kemudian uraian kerangka kerja penelitian ini membahas tentang tahapan penelitian dilakukan berdasarkan model penelitian dilakukan pada poin 31. Jadi bab 3 kita tidak ada yang berbeda dengan bab 3 pada panduan skripsi sebelum-sebelumnya. Begitu juga untuk 3.3 tempat penelitian, ini adalah berisi gambaran tempat dilaksanakannya penelitian dilengkapi dengan penjelasan terhadap studi kasusnya. Jadi saya rasa untuk bab 3 ini tidak ada yang yang berbeda, masih hampir sama, ya. Dan untuk bab 4 ini juga hampir sama, masih dengan panduan skripsi kita sebelum-sebelumnya, di mana bab 4 ini berbicara tentang analisis dan perancangan sistem serta teori-teori untuk pendukung daripada bagaimana menyelesaikan sistem dengan perancangan sistem yang diusulkan. Jadi ini untuk bab 4 juga tidak ada yang berbeda dengan panduan skripsi kita sebelumnya. Selanjutnya, ini dia untuk yang berbeda, ini adalah di bab 5 yang sebelumnya kita langsung implementasi sistem, maka di bab 5 sekarang di panduan skripsi kita itu sudah kita ganti menjadi hasil dan pembahasan. Maka bab ini menguraikan tentang hasil dari analisa dan perancangan sistem yang terdiri dari, ya, 51 itu hasil penelitian, baru 52 tampilan hasil perancangan, 53 pembahasan. Ya, jadi apa saja nanti yang menyangkut di sini, maka kita lihat hasil dari pembahasan ini. Untuk hasil penelitian ini menjelaskan hasil yang dibangunnya apa. Ya, jadi dalam hal ini akan dijelaskan dan ditampilkan bagaimana hasil dari rancangan sistem yang dibuat. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau misalnya judulnya sistem pendukung keputusan penentuan jumlah pemesanan obat, maka hasilnya apa? Boleh aja kita buat. Adapun hasil daripada penelitian yang dilakukan adalah sebuah perangkat lunak atau sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan
penentuan jumlah pemesanan obat sesuai dengan bentuk tampilan. Ya, bentuk tampilan. Maka masuk ke 52, tampilan hasil perancangan menjelaskan sistem yang dibangun. Maka di sini di 52 ini akan ada tampilan hasil perancangan. Maka di tampilan perancangan artinya ketika si mahasiswa sudah membuat program, maka di sini dia ditampilkan program yang dibangunnya apa saja tampilannya. Maka masing-masing tampilan itu dijelaskan. Ya, misalkan kalau dia untuk apa SPK biasanya ada dia login, maka dijelaskan login itu untuk apa, ada menu utama dijelaskan menu utama itu untuk apa, atau misalnya ada dia di bagian diagnosis dijelaskan bagian diagnosis itu seperti apa gitu ya. Itu untuk di tampilan, sedangkan di pembahasan ini menguraikan cara penggunaan sistemnya. Ya, atau boleh dikatakan dia langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkah untuk menggunakan sistem yang dibangun ini seperti apa. Jadi misalkan contoh seperti tadi ya, sistem penuh keputusan penentuan jumlah pemesanan obat. Maka boleh kita sampaikan di sini. Dalam perancangan sistem penuh keputusan penentuan jumlah pemesanan obat pada apotek ABC, ya menggunakan metode ini, penulis menggunakan program visualbasic.net dengan menggunakan database MySQL sebagai database-nya. Dalam SPK penentuan jumlah obat ini, maka ya dimulai langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, login ke dalam sistem. Langkah yang kedua, pengisian data obat ke dalam form input data obat. Langkah ketiga, jadi seperti itu kira-kira untuk di pembahasannya. Jadi kita buatkan bagaimana cara kerja atau cara penggunaan daripada sistem yang dibangun. Kemudian untuk bab 6 ini dia penutup, ini kesimpulan dan saran. Jadi di bagian kesimpulan, bagian ini menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari proses penelitian yang dilakukan, berikut ketentuan yang dari kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan harus disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu berupa jawaban atas pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian. Kemudian kesimpulan juga memuat hasil temuan baru dari proses penelitian. Dan untuk saran, bagian ini berisi saran atau masukan yang membangun terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut ketentuan dari sarannya. Ya, diberikan dengan kelemahan sistem, ya kelemahan sistem yang diidentifikasi supaya ada perbaikan sistem, atau saran juga membuat pengembangan dari batasan masalah pada penelitian yang akan diangkat di masa lampau. Kemudian saran untuk memeriset di masa depan, gitu dia. Ya, jadi untuk penutup apa ini di bab 6 untuk masalah isi tidak ada yang berbeda dengan panduan skripsi kita sebelumnya, hanya di judulnya aja yang sebelumnya kesimpulan saran kita ganti jadi penutup. Oke, nah itulah dia kira-kira panduan skripsi yang kita buat sebagai acuan kita dalam hal penyusunan skripsi mahasiswa kita tahun akademik 2022-2023. Ya, inilah dia kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai panduan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa kita buat acuannya nanti untuk memilih mahasiswa kita. Ya. Demikian Pak Fahmi, saya kembalikan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jijon Rahbita Sagala Eskom Enkom. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langsung saja kita masuki kegiatan selanjutnya, di mana di sini sifatnya lebih diskusi terkait pembimbingan skripsi. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan dengan segala hormat, karena ini sifatnya adalah diskusi Bapak dan Ibu sekalian, demi kebaikan bersama untuk membimbing anak-anak kita agar cepat selesai dalam penyelesaian skripsinya. Terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah semuanya tidak ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti, atau ada yang masih mengganjal terkait tentang pembimbingan anak-anak seperti itu? Cukup jelas Pak Fahmi. Cukup jelas ya Pak Johnson ya. Bagaimana dengan Bu Miftah? Apa mungkin Bu Miftah
Ada yang ditanyakan karena senyum Bu Miftah siang ini langsung tertuju saya ke foto Bu Miftah. Baik Pak Fahmi, terima kasih atas kesempatan waktunya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya ya kepada Pak Jijon. Pak, kan kita sudah mulai pembimbingan kan? Jadi ada beberapa mahasiswa yang bertanya pada buku panduan yang mereka baca itu untuk bab 2 katanya, saya juga nggak baca Pak. Jadi mereka katakan kepada saya untuk bab 2 itu maksimal 5 halaman katanya Pak. Jadi saya katakan tidak mungkin kan Pak, cukup cuma 5 halaman sedangkan mereka untuk dari penelitian sebelumnya sudah makan beberapa halaman gitu. Karena pribadi dari saya meminta mereka untuk menambahkan penelitian terkait atau penelitian terdahulu. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh Pak saya masukkan poin untuk penelitian terdahulu gitu, kemudian untuk yang minimal 5 halaman itu apakah benar atau memang itu hanya mahasiswanya yang salah baca? Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Fahmi, mungkin sekian. Terima kasih kepada Bu Miftah. Apakah mungkin langsung dijawab saja pada Bapak Johnson, Bapak Jijon, Pak Jijon. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi. Langsung saya jawab aja ya. Nah, seperti yang kita buat dalam panduan Ibu Miftah, jadi untuk di bab 2 kita, itu seperti yang disampaikan tadi, untuk rujukan atau tinjauan pustaka itu kita muatkan di latar belakang masalah. Jadi untuk di bab 2 kita langsung fokus mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsinya, itu dia. Jadi kalau misalnya judulnya sistem pakar, langsung dimulai dari sistem pakar saja, seperti itu dia. Ya, atau bisa ditambahkan oleh Pak Bosker, silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan terima kasih atas diskusi yang diberikan Ibu Miftah. Memang di panduan hasil dari diskusi kita untuk membuat panduan itu di bab 2 itu cukup 5 halaman. Di mana itu dari hasil diskusi kita waktu membuat itu bahwa untuk tinjauan pustaka ataupun penelitian terdahulu tadi tidak dimuat lagi di bab 2, melainkan tadi dia sudah ada di bab 1 minimal itu 3, saya rasa saya dengar tadi. Namun di bab 2 tidak ada lagi, Bu. Baru selanjutnya contoh sistem pakar untuk mendiagnosa. Biasanya selama ini kita laksanakan itu di bab 2 itu kita bahas dulu dari sistem. Untuk saat ini langsung kita fokus kepada sistem pakarnya. Jadi tidak membuat banyak teori untuk skripsi tahun ini. Baru selanjutnya, yang paling banyak biasanya di bab 2 itu yaitu tentang UML, yaitu tabel dari tabel-tabel. Tabelnya, contoh tabel dari use case, tabel dari activity, tabel dari kelas diagram itu biasanya sudah makan 3 halaman. Jadi itu tidak perlu kita buatkan lagi di bab 2. Jadi cukup yang intinya saja kita buat di bab 2. Itu mungkin dari kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Hasan Fahmi. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan masukan atas atau menjawab dari pertanyaan Bu Miftah. Ya. Bagaimana Bu Miftah, apakah ada yang ditanyakan atau masih sedikit kurang jelas atau gimana? Nanti mungkin akan ditambahkan lagi oleh Pak Jijon dan juga Pak Bosker itu. Oh, mungkin saya sedikit ada pertanyaan ya Pak ya. Mungkin satu lagi pertanyaan dari saya. Jadi kebetulan ada juga mahasiswa bimbingan saya yang mengambil sebuah judul dengan metode yang referensinya itu mungkin baru saya aja gitu yang memuat jurnal gitu kan. Nah, dan biasanya kan untuk referensi jurnal yang sudah kita publikasi kan jarang ya ada membuat landasan teori, biasanya dari pendahuluan langsung ke metodenya gitu. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa saya yang mengambil metode, tapi untuk referensinya tuh cukup minim gitu Pak. Mereka itu kalau mau ambil satu poin untuk di bab 2-nya, mereka terkendala di
referensinya gitu Pak. Jadi saya itu lagi, makanya saya tanyakan tadi apa boleh buat penelitian yang berkaitan dengan topik tapi judul metode mereka itu berbeda. Ternyata kan tidak boleh. Nah, bagaimana ya Pak ya solusinya untuk mahasiswa yang mengambil metode tidak cukup familiar di dalam penelitian gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Pak John maupun Pak Bosker yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Miftah. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dari saya masalah referensi tentang metode. Tadi kalau yang saya tangkap itu mungkin penelitian tentang yang menggunakan metode ini masih sedikit, bisa kita katakan tadi satu. Atau jadi kalau dari kami nih Bu, kalau kita diskusikan ya, pertama kami bilang dulu, mohon dibantu dulu mahasiswanya untuk mencari referensi tersebut. Itu yang pertama dari kami. Ya mungkin mahasiswanya belum terbiasa untuk mencari-cari referensi-referensi yang sesuai dengan metodenya. Jadi pertama dari kami, diskusi dari kami itu mohon dibantu dulu mahasiswa. Mungkin kita lihat dulu apakah memang hanya nggak ada sampai 5 atau berapa tentang metode tersebut. Itu sih dari kami untuk jawaban pertama, Bu. Itu terima kasih. Baik, saya rasa sudah jelas ya Bu Miftah ya untuk pertanyaan yang dijawabkan oleh Bapak Bosker. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin kita diskusikan Bapak Ibu? Mungkin ada Bapak dan Ibu sedikit nanti gambling terkait tentang pembimbingan anak-anak kita, maka kita boleh diskusi pada sore hari ini karena mungkin beberapa dosen sudah mendapatkan SK pembimbingan seperti itu. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa kita sharing di sini bersama-sama. Nanti akan kita selesaikan secara bersama-sama juga seperti itu. Bagaimana Pak Freddy? Apa Pak Freddy yang ingin tanyakan Pak Freddy? Terima kasih Pak Fahmi. Sebenarnya saya nggak bertanya, tapi karena isu siap juga ini Pak. Ya. Ya, mungkin Terima solusi. kasih Pak Fahmi. Jadi tadi memang saya mendengarkan bahwasanya tidak ada lagi penelitian terdahulu di landasan teori. Namun perlu juga digarisbawahi Bapak Ibu, bahwasanya tadi disampaikan latar belakang lah dibuat referensi, misalnya penyimbangan metode. Kenapa menggunakan metode itu? Nah, perlu juga kita garis batasi berapa maksimal referensi, contohnya mengenai pengembangan metode dilakukan penelitian terdahulu. Berapa maksimal dan seberapa banyak referensi untuk bahwasanya metode itu bagus untuk penelitiannya seperti itu. Perlu juga diberi masukan Pak, berapa referensi di latar belakang misalnya pengembangan metode dan berapa banyak seperti itu. Itu yang pertama Pak. Terima kasih. Baik Pak, saya persilahkan kepada Pak Jijan dan Pak Bosker yang ingin menjawab. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Freddy. Tadi terkait berapa referensi ya, terkait di latar belakang atau di pendahuluan. Kalau kita jelaskan ke mahasiswa waktu workshop penyusunan skripsi, ini karena sudah ada pengajuan judul pun sudah kita lakukan sosialisasi atau seminar kepada mahasiswa. Lalu yang kedua ada juga workshop penyusunan skripsi kita lakukan kepada mahasiswa. Apa yang menjadi isi bab 1, bab 2, bab 3, sampai seterusnya itu sudah kita jelaskan. Untuk di latar belakang itu yang saya jelaskan tadi yang berkaitan penelitian terdahulu.
yang mungkin menjadi referensi alasan dia yang berkaitan dengan penelitian khususnya penggunaan metodenya. Jadi yang dibuat di bab 1 itu minimal 3 penelitian terdahulunya yang kita buat di dalam panduan. Untuk bahasa selanjutnya mungkin untuk membuat referensi contoh definisi dari contoh ini sistem pakar, dan untuk definisi dari algoritma gunakan itu bisa juga menjadi referensi. Tapi untuk menjadi referensi penelitian terdahulunya di dalam latar belakang pendahuluan itu minimal 3. Itu mungkin dari saya, Pak Freddy. Terima kasih Pak. Baik, Pak Freddy, berarti 3 referensi seperti itu. Mungkin ada lagi Pak Freddy yang ingin kita diskusikan terkait penyusunan skripsi. Cukup Pak, yang lain dulu. Oke, yang lain dulu. Bagaimana dengan Pak Arjon? Mungkin Pak Arjon ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat kita clearkan bersama-sama terkait pembimbingan kita. Betul ada Pak Fahmi. Selamat sore untuk kita semuanya. Ini sebenarnya mungkin karena saya sedikit telat tadi, entah sudah dibahas atau belum, saya kurang paham. Tetapi yang mau saya tanyakan, kalau misalnya judul yang telah di-ACC dari Prodi, apakah itu masih bisa berubah dari kita pembimbing atau malah sudah memang itu yang fix? Karena kadang-kadang kalau kita kita koreksi judul ini sudah CC dari Prodi Pak, katanya gitu. Jadi kalau memang sudah itu fix ya tidak masalah bagi kita Pak. Artinya kita teruskan supaya jangan nanti pada saat ada sebenarnya proposal dosen-dosen lain pun tidak mempermasalahkan judul maksudnya. Mungkin itu yang minta masukannya Pak. Terima kasih. Baik Pak, itu tadi sekedar masukan berarti ya Pak ya. Berarti ada win solusinya atau tidak Pak Boskar mungkin, atau ya itu kan masukan, hanya sekedar masukan saja, atau gimana? Saya persilahkan kepada Pak Boskar. Oke, baik Pak Fahmi. Terima kasih kepada Pak Arjo untuk pertanyaannya. Untuk judul yang sudah di-ACC-kan, maka kita berikan kepada mahasiswa. Ketika mahasiswa melakukan proses pembimbingan kepada pembimbing, apabila pembimbing menyarankan untuk perbaikan judul, maka perbaikan judul kita terima. Jadi artinya apabila si mahasiswa dan dosen pembimbing merasa judul ini harus diganti atau dirubah, itu si mahasiswa boleh saja mengganti dengan membuat surat permohonan perubahan judul, seperti itu Pak Arjo. Oke, baik. Terima kasih Pak Arjon. Berarti ada suratnya, surat perbaikannya ya Pak Arjon ya. Nanti jika bila mahasiswanya dan dosennya sepakat untuk merubah judul, berarti nanti ada surat yang harus diberitahukan kepada Kaprodinya, nanti akan dikeluarkan surat SK yang baru, seperti itu Bapak. Baik, Pak dan Ibu, apakah masih... Sanul, sebentar saya mau jawab pertanyaan Pak Arjon. Baik Bu, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arjon. Untuk pengembangan judul, kemarin ada beberapa tahap proses yang kami lakukan sehingga nanti judul itu bisa kembali ke mahasiswa. Jadi beberapa judul itu ada yang sudah over topiknya dan sudah ada yang over metode, ada juga yang tidak layak antara topik dan metode. Jadi ada beberapa keputusan kami di tim ACC judul itu untuk mengganti beberapa metode atau mengganti beberapa topik atau mengganti tempat. Kalaupun mahasiswa mengatakan ini bukan judul yang saya ajukan, jawab karena ada sorry ya, kenapa di mute ya? Siapa yang mute saya? Oscar. Nanti. Oh, oke. Baik, saya ulangi ya. Jadi Pak Arjon pada saat pengajuan judul banyak yang kami temukan judul-judul yang sudah over metode, over topik, dan tempat.
Jadi ada judul yang diajukan tidak sesuai metodenya. Ada juga judul yang diajukan tidak sesuai temannya. Dan ada judul itu banyak mahasiswa itu sama semua. Contohnya tentang BLT semua seperti itu. Jadi ada judul yang kami putuskan untuk dirubah metodenya atau dirubah tempatnya atau dirubah topiknya. Kalaupun mahasiswa mengatakan kepada pembimbing bahwa ini bukan judul yang saya ajukan, itu benar. Berarti judul yang diajukannya telah kami pertimbangkan dengan matang, yang di awal itu tidak layak. Sehingga kami kembalikanlah judul yang kami anggap itu bisa dikenakan. Tetapi apabila mahasiswanya masih mengatakan bahwa ini judul ini belum siap dia kerjakan atau belum siap dia lakukan, silakan. Bapak sebagai pembimbing dengan mahasiswa boleh mendiskusikan judul yang baru jika mahasiswa itu memang keberatan dengan judul yang kami berikan. Seperti itu Pak, apa judul itu berbeda yang diajukannya dengan yang di ACC seperti itu. Itulah alasannya beberapa judul itu tidak sesuai dengan yang diajukan. Jadi kami mengambil kebijakan supaya tidak berlama-lama untuk pengajuan judul hanya berbulan-bulan, itu yang kami lakukan dan itu sudah kami diskusikan topiknya apa, metodenya apa. Tetapi kalau dia merasa juga itu belum sesuai untuk dia sendiri, silakan diskusi dengan pembimbing untuk mengajukan judul kembali. Itu Pak John yang mau saya tambahin. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Baik Bu, terima kasih. Jadi seperti itu Pak Arjon terkait mengenai adanya perubahan judul. Jadi apabila nanti kesepakatan dari pembimbing itu bisa dirubah judulnya. Tapi kenapa judul itu berubah? Karena seperti dikatakan Bu Murni tadi, bahwasannya udah kesepakatan tim terkait judul yang memang harus dirubah seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang lagi ingin kita diskusikan? Silakan angkat tangan atau silakan hidupkan mic seperti itu Bapak dan Ibu. Izin Pak. Selamat sore Pak Fahmi, apakah suara dengaran Pak? Ya, kedengaran Bu. Silakan Bu. Ya, Bapak Ibu, ditanya. Nah, kemarin ada mahasiswa saya yang dia mendapatkan 2 metode dalam satu penelitian. Nah, mahasiswanya kan bingung Pak, dia ini harus menggunakan 2 metode kan berarti seperti kayak perbandingan. Nah, apakah itu bisa mengajukan ulang seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nuraisana. Saya persilakan kepada Pak Jijan. Oke, terima kasih kepada Bu Nuraisana atas pertanyaannya. Nah, itu judul yang diajukan mahasiswanya, jadi kita lihat dan sudah diskusikan, karena itu yang diajukannya maka itu kita asisikan. Namun kalau seperti yang disampaikan Ibu Murni tadi, jika mahasiswanya merasa tidak sanggup, ya, dan ada anjuran daripada dosen pembimbing, maka boleh diajukan perubahan judul. Seperti itu, Bu. Mereka bisa mengajukan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Nuraisana atas pertanyaannya. Jadi itu seperti gambaran yang dikatakan Pak Jijan tadi. Mungkin itu bisa diberikan masukan kepada suami Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, apa ada lagi yang kita diskusikan? Akan open please, kan gitu kan? Atau terserah. Ada yang mau angkat tangan, mau hidupkan mic, silakan. Ini adalah kita diskusi bersama terkait nanti apa yang akan dihadapi jalanan pada saat membimbing anak-anak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Pak Fahmi, mungkin saya aja nanya ya, tapi memang cukup menarik diskusi tentang hari ini karena memang banyak ya permasalahan ketika kita sudah memulai untuk bimbingan, ada aja nih permasalahan kecil, ada aja Pak ya. Ketika memulai penelitian, nah terkadang Pak, mana tahu ya
mentok nih mahasiswanya mungkin bingung dengan metode dia sendiri nih. Awalnya kan ditanya nih, kenapa kamu pilih metode ini? Saya senang Bu dengan katanya gitu, jadi nggak ada alasan ilmiah gitu. Biasa kan mahasiswa gitu ya Pak ya, namanya juga mereka baru baru memulai, pasti jawabannya juga belum yang sebagaimana yang kita harapkan gitu kan Pak. Nah, namun jika memang ada perubahan ajuan judul seperti yang ditulis sebelumnya, sebenarnya itu bagaimana ya Pak? Apakah si mahasiswanya langsung menjumpai John atau dari si pembimbingnya yang menyatakan ada kesepakatan untuk judul atau bagaimana? Mungkin yang ingin saya tanyakan itu aja Pak. Thank you Pak. Saya kembalikan kepada Pak Fahmi. Baik, terima kasih Bu Miftah, pertanyaan yang bagus. Saya persilahkan kepada Bapak Kaprodi John. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Buta untuk pertanyaannya. Untuk pengajuan perubahan judul itu sudah ada di lampiran panduan skripsi. Jadi untuk mahasiswa yang sudah mengajukan ingin merubah judul skripsinya, mereka bisa mengambil contoh format permohonan perubahan judul di lampiran kita. Karena ketika si mahasiswanya sudah membuatkan surat permohonan, di situ nanti ada tanda tangan dari mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Maka kalau sudah dia mendapatkan tanda tangan dari dosen pembimbingnya, maka boleh diajukan, bisa langsung diserahkan kepada saya, atau kalau mungkin mahasiswanya dipakam supaya tidak sampai mengganggu mahasiswa untuk datang ke Medan, saya sudah beri saran kepada mahasiswa yang ingin merubah judul, ya buat surat permohonan dan tangan dosen pembimbing boleh diserahkan admin, baik di admin Pakam atau di admin Medan. Nanti saya yang berkomunikasi dengan admin Pakam dan admin Medan. Seperti itu, kira-kira. Baik, itu kira-kira Bu Miftah, saya rasa jawabannya sudah clear, sangat clear sekali yang diberikan Pak Jijon, karena stepnya sudah tahu nanti arah-arahnya kemana. Jadi nanti tinggal Bu Miftah mengarahkan mahasiswanya kemana harus dituju pada saat ingin pergantian judul, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya dari Ibu Miftah. Saya berharap semoga kita dapat membimbing anak-anak kita di tahun 2022-2023 dan dapat terpenuhi target untuk seluruh mahasiswa di STM Nusantara 2019 dapat wisuda semuanya. Amin. Seperti itu. Jadi saya harapkan juga kepada Bapak dan Ibu kerjasamanya untuk membimbing anak-anak kita agar anak kita dapat selesai tepat waktu dan tidak kena denda apabila terlambat sampai selesai di bulan September, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sampai ini saja sosialisasi kita pada sore hari ini terkait pembimbingan skripsi. Sebelum saya tutup, apakah ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bapak Bosker dan juga Pak Jijon sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini? Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit hanya mengingatkan untuk kita semua ya, tanpa terkecuali untuk serius dan memberikan waktu kita dalam membimbing skripsi mahasiswa untuk tahun ini. Saya berharap dari 241 yang sudah ditargetkan Prodi, itu bisa kita membantu Prodi dalam merealisasikan untuk semuanya itu bisa maju di wisuda pada tahun depan, yaitu di bulan Oktober. Itu mungkin dari saya. Terima kasih terhadap peran yang kehadiran yang sudah hadir di dalam Zoom saat ini untuk sosialisasi skripsi tugas akhir. Terima kasih Pak Dr. Hasanul Fahmi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Bosker Sinaga beberapa masukannya. Berarti itu sekaligus menutup kegiatan sosialisasi kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saya berharap teman semua, Bapak Ibu semuanya agar membuka kamera sebelum kita tutup, atau kita tutup dulu nanti open kamera agar dapat kita dokumentasikan kegiatan pada sore hari ini. Saya tutup terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, nanti semuanya Bapak dan Ibu membuka kamera agar kita bisa foto bersama.
Baik, terima kasih telah hadir pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kamera bersama-sama. Biar saya screenshot seperti itu. Ayo Bapak dan Ibu jangan malu-malu buka kamera. Apa sinyal saya yang lagi bermasalah? Saya juga bingung. Buka kamera. Ayo Pak Johnson, Bu Nuresana, apa kamera saya nih? Apa sinyal saya yang bermasalah? Saya juga bingung. Pak Erwin, Bu Anita, Pak Roy, Pak Aska, Pak Bu Murni, Pak Roy. Oke. Sudah, kita berikan senyum kita yang paling terbaik. 1, 2, 3. Oke, bentar ya Bapak Ibu, saya kirim dulu ke Prodi. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Bapak dan Ibu, kita senyum bersama-sama dengan senyum khas kita masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah hadir. Mungkin sampai di sini pertemuan kita.